Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang evaluasi dalam belajar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman R2J yang telah semangat dan telah siap mendengarkan penjelasan dari kami. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dalam kurikulum. Walaupun dalam tatanan kurikulum, evaluasi itu berada di urutan terakhir. Evaluasi berperan penting untuk menentukan sukses atau tidaknya suatu proses pembelajaran yang dilakukan selama ini, sekaligus mempengaruhi proses pembelajaran selanjutnya. Kata evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti proses penilaian. Jika direfleksikan dengan fungsinya di dalam proses pembelajaran, maka bisa diambil pengertian evaluasi merupakan suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran. Nah, secara umum, ada dua evaluasi yang harus dilakukan dalam mengevaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi yang dilakukan oleh siswa berupa proses dan hasil. Dan yang kedua adalah evaluasi yang harus dilakukan oleh guru, yakni berupa evaluasi diri sendiri. Nah, jadi ini tuh menjadi salah satu tanggung jawab dari seorang guru tentunya untuk terus mengevaluasi dirinya sendiri dalam melakukan proses mengajar. Evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Evaluasi mempunyai tujuan, fungsi, dan manfaat. Tujuan evaluasi yang pertama, untuk mengetahui kemajuan belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 2. Untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran. 3. Untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, untuk memperoleh masukan atau umpan balik bagi guru dan siswa dalam rangka perbaikan. Fungsi evaluasi ada fungsi seleksi, yaitu untuk menyeleksi calon peserta didik. 2. Ada fungsi penempatan untuk keperluan penempatan agar setiap pesdik mengikuti pendidikan pada jenis atau jenjang pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. 3. Ada fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar dan menetapkan cara-cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Dan yang terakhir ada fungsi sebagai pengukur keberhasilan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Dan yang terakhir ada manfaat evaluasi. Secara umum, manfaat yang dapat diambil dari kegiatan evaluasi dalam pembelajaran yaitu pertama, memahami sesuatu, kedua, membuat keputusan, dan yang terakhir, meningkatkan kualitas PBM. Sementara secara lebih khusus, evaluasi akan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran seperti peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Langkah-langkah evaluasi belajar menurut Ana Sugiono 2011. 1. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Rencana evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup A. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Hal ini disebabkan evaluasi tanpa tujuan, maka akan berjalan tanpa arah, dan mengakibatkan evaluasi tersebut menjadi kehilangan arti dan fungsi. B. Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik. C. Memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi. Misalnya, apakah menggunakan teknik tes atau non-tes. D. Menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil peserta didik, seperti butir-butir soal tes. E. Menentukan tolak ukur, norma, atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. F. Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. 2. Menghimpun data dalam evaluasi pembelajaran. Wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes pembelajaran. 3. Melakukan verifikasi data. Verifikasi data adalah proses penyaringan data sebelum diolah lebih lanjut. Verifikasi bertujuan untuk memisahkan data yang dapat menjelaskan gambaran yang akan diperoleh mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi dengan data yang tidak baik atau dapat menggambarkan gambaran yang akan diperoleh.
4. Mengolah dan menganalisis data bertujuan untuk memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Mengolah dan menganalisis data dapat dilakukan dengan teknik statik, misalnya dengan menyusun dan mengatur data lewat tabel grafik atau diagram. Perhitungan rata-rata, standar deviasi, pengukuran korelasi, dan sebagainya. 5. Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Interpretasi merupakan verbalisasi makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisaan. Atas dasar interpretasi tersebut, akan ditemukan kesimpulan yang mengacu kepada tujuan dilaksanakan evaluasi tersebut. 6. Tindak lanjut hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan, sehingga diketahui maknanya, maka dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan yang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Teknik evaluasi belajar ada 2 macam teknik yang dapat digunakan dalam melaksanakan evaluasi, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes meliputi tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Tes lisan dilakukan dalam bentuk pertanyaan lisan di kelas yang dapat dilakukan pada saat pembelajaran di kelas berlangsung atau di akhir pembelajaran. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan tertulis, baik pertanyaan maupun jawabannya. Sedangkan tes perbuatan atau tes unjuk kerja adalah tes yang dilaksanakan dengan jawaban menggunakan perbuatan atau tindakan kerja. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. Yang pertama ada teknik tes. Tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik. Kemudian pekerjaan dan jawaban itu menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Jika ditinjau dari bentuk kegunaannya untuk mengukur siswa, maka tes dibedakan menjadi 4 macam tes, yaitu yang pertama ada tes penempatan atau placement test. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program belajar dan sampai di mana peserta didik ini telah mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar sebagaimana yang tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mereka. Yang kedua, tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. Berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Yang ketiga, ada tes formatif. Tes formatif adalah tes yang dilakukan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung, untuk memberikan balikan feedback atau timbal balik bagi penyempurnaan program belajar mengajar, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan, sehingga belajar mengajar ini menjadi lebih baik. Tujuan utama tes formatif adalah untuk memperbaiki proses belajar, bukan untuk menentukan tingkat kemampuan anak. Yang keempat, ada tes sumatif. Tes sumatif diberikan dengan maksud untuk menetapkan apakah seorang siswa berhasil mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan atau tidak. Tujuan tes sumatif adalah untuk menentukan angka berdasarkan tingkat hasil belajar siswa yang selanjutnya dipakai sebagai angka rapot. Hasil tes sumatif juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, yang kedua ini adalah tes objektif. Tes objektif yaitu menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara jawaban kemungkinan yang telah disediakan. Memberikan jawaban singkat dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna. Tes objektif sangat cocok untuk menilai kemampuan peserta didik yang menuntut proses mental yang tidak begitu tinggi seperti kemampuan mengingat kembali dan kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip. Selanjutnya adanya beberapa bentuk, yaitu contohnya yang pertama, contoh benar atau salah, yang kedua itu bentuk pilihan ganda, yang ketiga itu bentuk menjodohkan, yang keempat itu bentuk jawaban singkat, dan yang terakhir adalah bentuk melengkapi. Tes lisan atau oral test yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk bahasa lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri.
sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Tes perbuatan atau performance test yaitu bentuk tes yang menuntut jawaban siswa dalam berperilaku, yang kedua dalam tindakan, yang ketiga yaitu dalam perbuatan. Peserta didik akan bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan. Dan yang ketiga adalah teknik non-tes. Para ahli berpendapat bahwa dalam mengadakan evaluasi terhadap hasil belajar, kita harus menggunakan teknik tes dan teknik non-tes, sebab hasil pembelajaran bersifat beraneka ragam. Hasil pembelajaran dapat berupa pengetahuan teoritis, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Selanjutnya adalah pengetahuan teoritis, dapat diukur dengan menggunakan teknik tes. Keterampilan dapat diukur dengan menggunakan tes perbuatan. Adapun perubahan sikap dan pertumbuhan peserta didik dalam perpsikologinya dapat diukur dengan teknik non-tes, misalnya yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, atau lain-lain. Selanjutnya adalah pengajaran remedial. Pengajaran perbaikan atau remedial ini adalah bentuk pengajaran yang ditunjukkan oleh memperbaiki sebagian atau seluruh kesulitan belajar peserta didik agar tercapai dalam hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adapun perbaikan itu adalah proses pembelajaran yang meliputi yang pertama cara belajar, yang kedua itu metode pembelajaran, yang ketiga ini cara melayani peserta didik, yang keempat ini materi pembelajaran, yang kelima adalah fasilitas belajar dan lingkungan yang menuntut peserta didik serta mempengaruhi proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah kesulitan belajar. Kemungkinan untuk semua bidang studi, mungkin hanya untuk beberapa bidang studi atau satu bidang studi, atau mungkin hanya untuk sebagian atau satu kemampuan khusus dari bidang studi tersebut. Begitu juga penyembuhan kepribadian. Mungkin hanya sebagian atau beberapa aspek kepribadiannya saja. Selanjutnya, jika ditinjau dari jangka waktu, maka jumlah waktu yang menyembuhkan sangat tergantung pada tingkat jenis kesulitan belajarnya. Ada yang membutuhkan waktu yang lama, sedang, ataupun sebentar. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan yang dilakukan guru dalam menerapkan konsep remedial, yaitu menambah waktu untuk membahas materi baru secara klasikal yang mereka katakan sebagai remedial, padahal yang benar yang dibahas dalam proses remedial ini adalah materi yang telah diajarkan guru namun belum dikuasai oleh sebagian peserta didik. Maka dengan strategi ataupun teknik yang berbeda, materi tersebut diulangi kembali. Selanjutnya, ada landasan perlunya pengajaran remedial. Tantangan, krisis, kesenjangan belajar, berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah peserta didik yang mengalami kesulitan belajar di sekolah, terutama bagi peserta didik yang lamban belajar dan berprestasi rendah. Adanya peserta didik yang tinggal kelas, bahkan ada yang sampai drop out. Setelah diketahui, salah satu faktor penyebabnya adalah peserta didik mengalami prestasi belajar rendah disebabkan oleh kesulitan dalam belajar. Bila hal ini tidak diatasi, masalah ini akan membawa dampak besar terhadap peningkatan taraf hidup manusia di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pengetahuan. Dampak ini merupakan awal manusia jatuhnya ke jurang kemiskinan, kebodohan, kehancuran, dan kekufuran. Baik secara pribadi, apalagi secara nasional. Alasan terjadinya kesulitan belajar oleh peserta didik yang dikemukakan oleh C.C. Wijaya tahun 1996 adalah sebagai berikut. 1. Rendahnya kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menguasai pengetahuan yang disampaikan guru di kelas, terutama pengetahuan yang dipelajari melalui cara-cara belajar tertentu sesuai dengan tuntunan kurikulum di sekolah. Yang kedua, kebiasaan mempelajari pengetahuan melalui cara-cara lama atau konvensional yang sangat sulit diubah ke dalam cara-cara yang sesuai dengan tuntunan kurikulum sekolah. Yang ketiga, kebiasaan tidak gemar membaca dan menulis akibat budaya yang diturunkan leluhurnya
dari generasi ke generasi, serta akibat besarnya perhatian kepada alat-alat teknologi dan lingkungan yang ekstrinsik di dalam faktor kelelahan. 4. Tersebarnya obat-obat terlarang yang digunakan secara tidak profesional oleh sebagian peserta didik di sekolah, sehingga menimbulkan kemalasan yang tak terhingga dalam melakukan aktivitas belajar. Yang kelima, kurangnya perhatian orang tua di rumah dalam membimbing pendidikan anak-anaknya, sehubungan dengan faktor kesibukan dan kelalaian. Yang keenam, kesulitan pengajaran guru kurang memadai karena faktor intern dan ekstern yang tidak dikuasainya, antara lain pengetahuan sikap, keterampilan, upah, suplai media sumber belajar, dan penghargaan yang dapat menimbulkan peserta didik kurang termotivasi melakukan proses belajar yang optimal. Yang ketujuh, dapat ditambahkan kemajuan teknologi yang berdampak positif proses pembelajaran. Namun demikian, bagi mereka yang tidak pandai mengendalikan diri, kemajuan teknologi tersebut dapat berdampak negatif. Tujuan pengajaran remedial. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat memahami dirinya, khususnya yang menyangkut prestasi belajar, baik yang meliputi segi kekuatannya, segi kelemahannya, maupun jenis dan sifat kesulitannya. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat mengubah atau memperbaiki cara-cara belajar yang selama ini dia lakukan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapinya. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar yang tepat yang dapat menunjang keberhasilannya. Yang keempat, diharapkan peserta didik dapat mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitan belajarnya. Yang kelima, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menunjang tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Yang keenam, diharapkan peserta didik dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan yang ketujuh, dan akhirnya diharapkan semua peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran yang dimaksud. Fungsi pengajaran remedial. Pengajaran perbaikan atau remedial memiliki fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi tersebut ditujukan pada guru untuk evaluasi diri maupun peserta didik. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi korektif. Fungsi korektif artinya melalui pengajaran perbaikan atau remedial peserta didik dapat mengoreksi atau memperbaiki hal-hal yang selama ini dilakukan yang belum menunjang keberhasilan yang diharapkan. Hal-hal yang diperbaiki itu antara lain tujuan pembelajaran, cara belajar, metode belajar atau mengajar, evaluasi maupun perubahan-perubahan sikap, kebiasaan, ataupun kepribadiannya. Dengan memperbaiki hal-hal tersebut, maka prestasi belajar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diperbaiki sehingga peserta didik bebas dari kesulitan belajarnya. Yang kedua, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian artinya melalui pengajar dan perbaikan peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan baru yang menunjang keberhasilan belajarnya. Contoh selama ini peserta didik belajar hanya waktu mau ujian saja, maka kebiasaan ini harus diubah dan disesuaikan dengan kebiasaan yang lebih menunjang keberhasilannya, yaitu belajar harus setiap hari diansur-ansur dan tidak diborong sekaligus waktu mau ujian saja. Yang ketiga ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman artinya dalam proses pengajaran perbaikan, peserta didik dapat memahami kelebihan maupun kekurangan dirinya, baik itu dari pembelajaran ataupun kepribadiannya. Di samping itu juga guru harus memahami dirinya dan juga peserta didik. Dengan pemahaman diri, baik guru maupun peserta didik bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik agar peserta didik dapat terlepas dari kesulitan belajar. Yang keempat ada fungsi pengayaan. Fungsi pengayaan artinya dalam proses pengajaran perbaikan dapat memperkaya proses pembelajaran.
Bisa dari segi materi, metode, fasilitas, dan lain-lain sebagainya yang sebelumnya tidak diberikan dalam proses pengajaran biasa, tetapi dapat diperoleh dari pengajaran perbaikan. Yang kelima ada fungsi akselerasi. Fungsi akselerasi artinya dalam proses pengajaran perbaikan dapat mempercepat proses pembelajaran, baik dari segi waktu maupun materi. Yang keenam ada fungsi terapeutik. Fungsi terapeutik artinya dalam proses pengajaran perbaikan bisa menyembuhkan kondisi peserta didik yang mengalami penyimpangan. Dengan proses pengajaran perbaikan ini, kondisi psikologis akan bertahap demi bertahap bisa dipulihkan dan disembuhkan. Metode pengajaran remedial. Dalam pengajaran perbaikan ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama, metode pemberian tugas. Metode ini dilakukan ketika peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan dibantu melalui kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Tugas-tugas tersebut juga harus sesuai dengan latar belakang kesulitan pembelajaran peserta didik tersebut. Tugas tersebut diberikan kepada individu maupun kelompok. Sebelum diberikan, guru harus menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan benar. Terus cara yang kedua ada metode diskusi. Metode ini dilakukan agar terjadinya interaksi antar peserta didik untuk melakukan usaha untuk membahas suatu permasalahan. Dengan interaksi ini, peserta didik dapat menyuarakan saran-saran atau ide-ide untuk berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sudut pandang mereka masing-masing. Walaupun sudut pandang mereka berbeda-beda, tetapi berkat bimbingan pendidik akan mengerucutkan kebenaran. 4. Metode tanya jawab dapat dilaksanakan dalam pengajaran perbaikan dalam bentuk dialog antara guru dengan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dari hasil dialog tersebut, diharapkan mereka akan memperoleh perbaikan terhadap kesulitan belajarnya. Berdasarkan jenis sifat kesulitannya, guru mencoba mengajukan beberapa pertanyaan dan peserta didik berusaha untuk menjawabnya. 5. Metode kerja kelompok merupakan salah satu strategi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dalam metode ini, beberapa peserta didik secara bersama-sama ditugaskan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Tugas tersebut meliputi materi yang belum dikuasai mereka. Kelompok dapat terdiri dari beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama atau yang tidak mengalami kesulitan belajar. Dalam kerja kelompok, yang terpenting adalah interaksi antar anggota kelompok. Dari interaksi inilah diharapkan akan terjadi perbaikan pada diri mereka yang mengalami kesulitan. 6. Metode tutor sebaya. Tutoring pada dasarnya adalah pelatihan kognitif antara pakar dengan pemula. Tutoring biasanya terjadi antara orang dewasa dan anak-anak, atau antara anak yang lebih pandai dengan anak yang kurang pandai. Tutoring individu adalah strategi yang efektif yang menguntungkan banyak peserta didik, terutama mereka yang kurang pandai dalam suatu materi belajar. Dalam pengajaran perbaikan dapat juga dilakukan tutoring seperti tutor teman sebaya. Maksudnya ialah seorang atau beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang tergolong baik, kemampuan membantu, mempunyai hubungan sosial yang baik dengan teman-temannya, terutama sekali dengan teman yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Ditunjukkan oleh guru untuk membantu teman yang mengalami kesulitan belajar itu. Hal ini mungkin disebabkan hubungan antara peserta didik dengan teman-temannya kadang-kadang lebih baik daripada dengan gurunya. 7.
pengajaran individual merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar secara individual. Artinya dalam bentuk interaksi antara guru dengan seseorang peserta didik secara perorangan. Dengan menggunakan metode ini, guru dapat mengajar secara lebih intensif karena dapat disesuaikan dengan keadaan kesulitan dan kemampuan individual dalam usaha memperbaiki kesulitan belajar mereka. Dan materi yang diberikan mungkin mengulang dari yang sudah diajarkan atau pengayaan dari yang sudah dimiliki dari peserta didik. Semuanya tergantung keadaan kesulitannya. Pendekatan dan metode yang digunakan tentu akan bersifat individual, artinya disesuaikan dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan tersebut.